Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanun Sri Apriliani, kelas 82, ingin membahas tentang rangkuman bab 10 kelas 8, yaitu meneladani inspirasi dan kontribusi ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah untuk kemanusiaan dan peradaban. Ada beberapa materi yang akan kita bahas di bab 10 ini. Pertama, ilmu pengetahuan alam, seperti kedokteran, filsafat, astronomi, dan matematika. Kedua, ilmu pengetahuan agama. Pertama, ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tentang akhlak, ilmu hadis, dan ilmu tafsir. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu ilmu kedokteran. Pada masa Bani Abbasiyah melahirkan beberapa nama dokter terkenal dan berjasa di bidangnya. Pertama, Ali Al-Tabari menciptakan kitab Firdaus Al-Hikmah tentang sistem pengobatan di mana menjadi peletak dasar ilmu kesehatan anak-anak dan bidang pertumbuhan anak. Yang kedua adalah Al-Razi. Al-Razi menciptakan kitab Al-Hawi tentang pengetahuan yang dimiliki orang Arab pada waktu itu tentang pengobatan Yunani, Persia, dan Hindu, dan menambahkan beberapa kontribusi baru. Yang ketiga adalah Al-Majusi, menciptakan kitab Kamil Al-Sina Al-Tib. Ia semacam kamus istilah tentang sains proaktif kedokteran, dan beliau juga penemu konsep dari sistem kapiler dan bukti bahwa dalam proses kelahiran anak tidak keluar sendiri, melainkan didorong dengan kontraksi otot rahim. Selanjutnya, Ibnu Sina menciptakan kitab Al-Shifa tentang ilmu pengobatan dan Al-Qanun Dil Al-Altib tentang dasar-dasar ilmu kedokteran, dan karyanya dijadikan sebagai teori dasar yang dipelajari oleh mahasiswa kedokteran seluruh dunia. Ilmu kedua adalah ilmu filsafat pada masa Bani Abbasiyah. Nama-nama tokoh filsafat pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, Al-Kindi menghasilkan 270 buku tentang berbagai kajian seperti filsafat, logika, ilmu hitung, musik, fisiologi, politik. Yang kedua adalah Al-Farabi, menghasilkan 100 buku tentang bidang kejadian seperti filsafat, bahasa, musik, politik, dan lain-lain. Yang ketiga, Ibnu Sina menghasilkan 240 buku tentang filsafat, kedokteran, astronomi, musik, dan lain-lain. Ilmu yang ketiga adalah ilmu astronomi dan matematika. Astronomi dan matematikawan Bani Abbasiyah yang ternama yang pertama, Al-Khwarizmi menciptakan kitab Hisab Al-Jab wa Al-Muqalabah, di mana karyanya dijadikan sebagai buku teks matematika pertama di universitas-universitas Eropa dan digunakan untuk memperkenalkan ilmu aljabar ke Eropa. Yang kedua ada Al-Batani menciptakan kitab Al-Zij. Beliau menemukan jumlah hari dalam setahun. Ada 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Yang ketiga Al-Biruni menciptakan kitab Al-Qunun Al-Masudi fi Al-Hay'a wa Al-Nujum, di mana ini merupakan peletakan dasar mode ilmiah modern yang meliputi bidang matematika, astronomi, geografi, geologi, kimia, dan sejarah. Selanjutnya adalah ilmu kalam. Ilmu kalam sering disebut juga ilmu akidah, ilmu tauhid, dan ilmu usuluddin. Pada masa Bani Abbasiyah muncul aliran ilmu kalam yang memperluas di dunia Islam sampai sekarang, yakni Asy-Syari'ah dan Maturidiyah. Ilmu fikih. Pada masa dinasti Abbasiyah dikenal 4 ilmuwan fikih yang disebut imam mazhab. 4 imam mazhab tersebut adalah Hanafi oleh Ibnu Hanifah, Maliki oleh Malik ibnu Anas, Syafi'i oleh Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, Hambali oleh Ahmad ibn Hanbal. Ilmu tentang akhlak. Kajian akhlak membahas tentang perangai, tingkah laku, atau tabiat seperti kesederhanaan, keberanian, kebebasan, kecakapan, dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia. Ilmuwan yang memiliki perhatian di bidang akhlak pada saat itu diantaranya Al-Mawardi, Miskawai, dan Al-Ghazali. Ilmu hadis. Hadis adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Berikut ini adalah kitab hadis dan penyusunnya. Yang pertama, Sahih Al-Bukhari oleh Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Yang kedua, Sahih Muslim oleh Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Qawiyas Al
Kusyairi An-Nasaburi. Yang ketiga, Sunan An-Nasai oleh Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Nasai. Yang terakhir adalah Sunan Abu Dawud oleh Abu Dawud Sulaiman bin al-Ais as-Sijitani. Selanjutnya adalah ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang dikembangkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Salah satu ahli tafsir yang muncul pada masa dinasti Abbasiyah adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali at-Tabari 839 sampai 923 Masehi. Seni dan seniman dinasti Abbasiyah. Banyak seni dan seniman yang lahir pada masa Bani Abbasiyah. Seni-seni itu diantaranya seni arsitektur, patung, lukis, industri, kaligrafi, musik, dan lain-lain. Salah satu seninya adalah sastra. Sastra yang dikenal yaitu Hikayat 1001 Malam, di mana kisah di dalamnya berkembang menjadi cerita populer yang bertahan sampai saat ini, seperti kisah Aladin dan Lampu Wasiat. Hikayat 1001 Malam berasal dari Persia kuno berjudul Hazar Afsana, yaitu 1000 cerita. Cerita ini ditulis kembali oleh Al-Jashyari dan diberi judul Al-Laila wal-Laila. Yang terakhir adalah kontribusi peradaban Islam untuk kemanusiaan dan peradaban dunia. Berkat perkembangan ilmu pengetahuan agama, umat Islam dapat menjaga keyakinannya, menjalankan ibadah dan bermuamalah sesuai dengan ajaran Islam. Bukan hanya pada masa Bani Abbasiyah saja, tapi hingga saat ini. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.